Jajanan yang satu ini selalu jadi favorit semua orang karena harganya murah dan bikinnya super gampang banget teman-teman. Ini aku bikin satu resep hasilnya banyak banget dan ini kenyal, enak banget, gurih. Pokoknya teman-teman wajib cobain resepnya di rumah. Nggak usah lama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Pertama, masukkan 550 ml air putih. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang sudah aku tuliskan. Ini kita masak sampai panas ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih pemutih makanan biar warnanya lebih putih. Kalau teman-teman nggak ada pemutih makanan, ini boleh banget untuk di skip ya. Kalau bumbunya sudah tercampur rata seperti ini dan airnya juga udah panas, kemudian kita akan masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai yang protein sedang ya teman-teman. Langsung aja kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Ini posisi apinya masih nyala ya, tapi apinya sangat kecil ya, jangan api besar. Jadi ini tepungnya jadi matang ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja matikan api kompornya. Kita tunggu sampai suhunya agak dingin. Kalau suhunya udah turun atau dingin, langsung aja kita tambahkan satu butir telur ayam. Aku udah kocok lepas ya teman-teman. Jadi lebih gampang untuk mengaduknya. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu, sama aja gitu teman-teman. Yang penting kita pakai tepung aci. Ini diaduk sampai membentuk bahan atau membentuk adonan yang bisa dibentuk. Di sini aku ulenin dengan tangan aja, pastikan tangannya bersih atau boleh pakai sarung tangan kayak aku ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah cukup tercampur rata, udah bisa dibentuk. Untuk isiannya aku kasih dadar telur, ini cuma telur yang aku dadar, kasih kaldu bubuk sedikit. Untuk tangannya aku olesi dengan minyak biar nggak terlalu lengket ya. Kalau teman-teman mau sama rata, boleh pakai sendok takar atau ditimbang. Nah, di sini aku kira-kira aja untuk ukurannya dan aku kasih isian si dadar telur. Nah, bulatnya jadi seperti ini ya teman-teman, hasilnya mulus, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi cukup untuk dijual seribuan atau bisa disesuaikan dengan harga jual masing-masing ya teman-teman. Kemudian kita ulangi terus sampai habis. Nah, ini udah selesai semuanya, aku bulatkan, hasilnya jadi lumayan banyak. Dan di proses ini aku udah panaskan air. Airnya juga sudah aku tambahkan minyak goreng biar nanti si ciloknya nggak menempel satu sama lain. Di sini aku akan rebus kurang lebih selama 15 menit. Nah, di awal jangan diaduk-aduk ya teman-teman karena masih rentan banget, masih lembek. Kalau udah kokoh boleh diaduk-aduk. Nah, kemudian setelah 15 menit ini langsung aja kita tiriskan. Dan tahap selanjutnya ini mau aku kukus kurang lebih selama 10 menit. Kenapa ya teman-teman? Kok harus dikukus lagi? Ini biar matang sempurna dan biar nggak terlalu lengket. Untuk cocolannya atau sausnya, di sini aku pakai bahan-bahan yang tadi udah aku tuliskan dan aku kasih air panas. Diaduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian di sini akan aku tambahkan dengan saus sambal kurang lebih 5 sampai 6 sendok makan. Disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mau banyak saus sambalnya boleh ditambahkan ya teman-teman. Kemudian teman-teman boleh icip ya, kalau dirasa garamnya kurang, teman-teman boleh tambahkan. Nah, ini udah selesai saus cocolannya, ini simple banget. Dan tinggal kita tambahkan aja dengan kecap manis ya untuk pelengkapnya. Nah, ini ciloknya setelah 10 menit hasilnya menul-menul banget ya teman-teman. Ini udah siap untuk disajikan. Nah, di sini biar tambah mantep akan aku taburi dengan bawang goreng. Ini biar lebih wangi dan biar tambah menambah rasa ya teman-teman.
Untuk tekstur ciloknya ini sangat kenyal ya teman-teman, ini nggak keras walaupun udah dingin, ini kenyal banget, rasanya enak, gurih. Nah untuk penyajiannya di sini mau aku kemas dengan plastik biar mirip sama yang abang-abang jual di depan sekolah. Kita kasih secukupnya aja ya, misalnya dia mau beli 5.000 kita kasih 5 karena kita akan jualan 1.000-an per pieces. Nah, ini tinggal kita kasih aja saus sambal yang tadi udah kita buat. Ini udah pedes ya, teman-teman. Kemudian tinggal tambahin si kecap manis. Ini Masya Allah enak banget. Ini jajanan yang nggak pernah ngebosenin. Teman-teman bisa tambahkan bumbu atom kalau teman-teman suka ya. Nah, ini tinggal kita sajikan selagi hangat. Ini enak banget, cocok banget dijadikan ide jualan atau cemilan untuk anak-anak di rumah. Nah, gimana teman-teman? Resep ciloknya ini mudah banget untuk kita praktekkan di rumah ya. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.